yang mendekatkan diri kepada Allah itu banyak gelarnya, banyak levelnya. Ada yang abidin, ada yang qanitin, ada yang hafizin. Selain itu, itulah namanya ghafilin. Ini siapa yang bisa baca ayat Al-Quran 600 ayat tiap malam itu, dia dicatat termasuk kelompok orang yang khosyiin. Khosyiin itu apa? Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam ibadat, khusyuk dalam sholat, khusyuk ketika dia ngaji Al-Quran, khusyuk ketika dia belajar. Jadi kalau khusyuk itu mantap, tenang, mata melihat, mandang ke guru, kuping mendengar apa yang disampaikan guru, ya, hati juga fokus, pikiran juga fokus. Nah, itu khusyuk. Nah, kalau kita bisa baca ayat Al-Quran 600 ayat satu malam, nah, kita akan masuk kelompok orang yang khusyuk itu. Kita akan dijadikan Tuhan orang yang khusyuk. Seorang mukmin itu, seorang muslim itu kalau berniat untuk melakukan kebaikan tapi dia urung melaksanakannya, sudah dicatat dia dapat 1 hasanah. Kapan dia melaksanakan apa yang diniatkannya itu, dicatat baginya 10 hasanah. Nah, itulah keistimewaannya, kebaikannya Tuhan, Rahman Rahimnya kepada kita, ya. Berniat baik sudah dicatat 1 hasanah. Laksanakan kebaikan dicatat 10 hasanah. Berniat untuk berbuat jahat belum dicatat. Dilaksanakan kejahatan itu 1 kesalahannya. Nah, begitu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luasnya rahmat Allah untuk kita. Lebih-lebih kita ini sebagai umat Nabi Muhammad betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengistimewakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapat kesawaban juga, ya. Kita pun dapat imbas dari kebesaran, kemuliaan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita istimewa, kita pun umat beliau diberikan keistimewaan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita awali terlebih dahulu pengajian kita sama-sama membaca selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Warawat Tabrani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a asra ayatin fi lailatin lam yuktab minal ghafilin wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba lahu kunutu lailah wa man qara'a mi'atai ayatin kutiba minal qanitin wa man qara'a arba'amiyati ayatin kutiba minal abidin wa man qara'a khamsimi'ati ayatin kutiba minal hafizin ila akhirih. Lanjutkan malam ini kajian kita tentang ibadah malam, salat malam.
Imam Tabrani meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a asyra ayat fi lailatin," siapa yang membaca asyra ayat 10 ayat fi lailatin pada waktu malam hari, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan dicatat termasuk kelompok orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Nah, jadi kita dianjurkan setiap malam itu minimal membaca ayat Al-Quran itu minimalnya 10 ayat. Berapalah 10 ayat itu? Berapa lama dah ya? Kalau kita merokok, lama lah sebatang rokok habisnya. Pada baca ayat 10 ya. Nah, jadi kalau kita tekun baca Al-Quran 10 ayat di satu malam, tiap malam 10 ayat, 10 ayat, berarti kita bebas dari catatan termasuk kelompok orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah ya, orang-orang yang lupa dengan Tuhan. Minimal 10 ayat. Nah, lebih bagus, jangan kurang dari 10 ayat. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba lahu kunutu lailatin, siapa yang membaca 100 mi'ah itu 100, mi'ata ayatin 100 ayat, kutiba lahu kunutu lailatin, dia dicatat mendapat pahala berkunut semalam itu. Nah, kalau kita bacanya 100 ayat, kalau 10 tadi tidak masuk orang-orang yang lengah atau lalai. Wa man qara'a mi'atai ayatin kutiba minal qanitin, siapa yang membaca ayat Al-Quran mi'atai itu 200 ayat malam hari bacanya, kutiba minal qanitina, dia dicatat masuk kelompok orang-orang yang takwa, orang-orang yang taat. Masuk ke sana dia ya. Kalau kita bacanya 200 ayat ya, agak banyak itu. Wa man qara'a arba'a mi'ati ayatin kutiba minal abidin, siapa yang membaca Al-Quran waktu malam hari, baik sudah maghrib, sudah isya, tengah malam, menjelang subuh, pokoknya masih malam itu ya. Siapa yang baca 400 ya, banyak lagi itu, kutiba minal abidin, dia dicatat masuk kelompok golongan orang-orang abidin. Abidin itu siapa? Orang-orang yang ahli ibadat. Waman qara'a khamsa mi'ati ayatin, naik lagi, siapa yang sanggup baca 500 ayat, kutiba minal hafizin, 500 ayat satu malam, dalam satu malam itu. Tak pula berjago dah bacanya itu, dah sampai subuh dah 500 ya ayatnya. Itu dicatat dia termasuk orang-orang yang menjaga
menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang dilarang dalam agama. Jadi orang yang hati-hati, hafizin, orang-orang yang memelihara ibadahnya, orang-orang yang memelihara kesuciannya. Wa man qara'a sittami'ati ayatin kutiba minal khashiin. Naik lagi, siapa yang bisa baca Al-Quran dalam satu malam itu 600 ayat, kutiba minal khashiin, dia dicatat termasuk kelompok orang-orang yang khusyuk, khashiin. Kita manusia ni banyak macamnya ya, yang mendekatkan diri kepada Allah itu banyak gelarnya, banyak levelnya. Selain itu, itulah namanya ghafilin. Ya. Ada yang abidin, ada yang qanitin, ada yang hafizin. Ini siapa yang bisa baca ayat Al-Quran 600 ayat tiap malam itu, dia dicatat termasuk kelompok orang yang khashiin. Khashiin itu apa? Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam ibadat, khusyuk dalam solat, khusyuk ketika dia ngaji Al-Quran, khusyuk ketika dia belajar. Itu khusyuk. Jadi kalau kita ngaji itu tenang, itu khusyuk. Kalau ngaji itu kesak khusyuk, bergurau pula noleh kanan, noleh kiri, ya. Ini anak-anak sekolah ni tak, anak pesantren ya. Itu tak ada khusyuk namanya. Guru baca kitab di depan, nerangkan, kita nyubil kuping kawan. Ya usuk. Jadi kalau usuk itu mantap, tenang, mata melihat, mandang ke guru, kuping mendengar apa yang disampaikan guru, ya, hati juga fokus, pikiran juga fokus. Itu usuk. Nah, kalau kita bisa baca ayat Al-Quran 600 ayat satu malam, kita akan masuk kelompok orang yang khusyuk itu. Kita akan dijadikan Tuhan orang yang khusyuk. Wa man qara'a samanami'ati ayatin, siapa yang bisa baca Quran 800 ayat, naik lagi, kutiba minal mukhbitin, dia dicatat termasuk orang yang tunduk. Mukhbitin, tunduk, patuh, taat, ya, atas segala perintah Allah kita tunduk. Aturan mak bapak di rumah kita tunduk, aturan di sekolah kita, di pondok kita tunduk. Itu namanya orang yang mukhbitin. Jadi kalau kita baca ayat Al-Quran 800 ayat malam-malam itu, tiap malam 800 ayat, nah itu kita dicatat masuk kelompok orang yang orang yang tunduk. Wa man qara'a alfa ayatin asbaha lahu qintor, siapa yang membaca Al-Quran, ayat Al-Quran itu 1000 ayat, malam hari baca 1000 ayat, asbaha lahu qintor, dia akan memperoleh pahala 1 qintor. Apa itu qintor itu ya? Wal qintaru alpun wa mi'ata uqiyah, 1 qintor itu adalah 1200 on. Ya. Ada lagi menjelaskan dalam hadis 1 qintor itu sebesar bukit Uhud. Itu 1 qintor. Pernah tengok bukit Uhud? Di Madinah. Kalau kamu ke Madinah besok tu melihat itu ziarah. Gedang nian. Itu 1 qintor. Ya. Lagilah kita ke Madinah, mudah-mudahan kita sampai sana ya. Nengok suatu bukit. Di sini dijelaskan lagi wal qintaru alpun wa mi'ata uqiyah. 1 qintor itu 1200 on.
Wal uqiya khairun mimma bainas sama' wal ard. Satu on itu hitungannya lebih baik daripada isi antara langit dengan bumi. Mimma bainas sama' wal ard. Jadi isi antara langit dengan bumi kau itu satu uqiya. Lebih baik itu lagi. Nah, iko dapatnya berapa? 1.200 uqiya. Berapa hitungannya tu? Besar nian. Tu kalau bacanya 1.000 ayat, ya. Jangan pula sekali malam tu baca tema 1.000 ayat. Latihan dulu, dikit-dikit, 10 dulu, 10. Enak lagi malam minggu depan lagi naik lagi, ya tak? Jangan sekali malam kau baca 1.000. Sudah tu dah KO lah, dah baca-baca lagi. Dirutinkan. Au qala. Jadi satu uqiya itu lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Ikut 1.200 itu. Kalilah tu. Berapa banyaknya? Atau qal, dikatakan pula khairun mimma tala'at alaihi syam. Lebih baik daripada sesuatu yang terbitnya matahari. Wa man qara'a alfai ayah kana minal mujibin. Siapa yang bisa baca Al-Quran semalam 2.000 ayat, 2.000. Yang bayangkan banyaknya tu, banyaknya 2.000. Pokoknya usahakan baca 2.000, kana minal mujibin. Dia akan termasuk orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah. Enak itu kalau masuk kelompok orang yang diijabahkan oleh Allah doanya tu. Kapan berdoa kabul, kapan berdoa kabul. Latihlah baca ayat Quran 2.000 semalam itu. Kita lanjut lagi. Wa min fadaili hadhil ummah. Ini lagi keutamaan, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diberikan Tuhan kepada kita ini umat Nabi Muhammad. Apa dia? Ma ja'alahu Allah Ta'ala minal thawabi. Allah memberikan pahala baginya. Allah memberikan pahala baginya, bagi orang itu. Siapa orangnya? Ini orangnya. Liman nama tahiron nawiyan al-qiyam. Orang yang nama tidur tahiron dalam keadaan suci. Artinya sebelum dia berwuduk, sebelum tidur dia berwuduk dulu. Ya. Sebelum kita tidur kita berwuduk dulu. Nawiyan al-qiyam, sambil kita berniat. Sebelum tidur kita berwuduk, terus kita berniat. Apa niat kita? Nanti bangun malam, solat malam nanti berniat. Jangan tak ada berniat. Itu dapat pahala walaupun kaginya kita tak bangun. Kita tak bangun. Bukan tak bangun, kenapa? Kita dikalahkan oleh kantuk, ngantuk kuat, ya, tak bisa bangun. Tapi kita dapat pahala. Kenapa? Sudah tadi berniat. Itu. Maka itu sebelum tidur itu berwuduk dan berniat. Apa niat kita? Kaki aku bangun malam. Jam berapa kaki aku nak bangun? Kenapa bangun? Nonton HP? Tak. Main game? Tak. Apa bangun malam? Solat, tahajud, ya, qiyamul lail. Ternyata malam itu kita tidak bangun. Mungkin keenaan tidur sejuk, ya, cuaca dingin, atau mungkin sebelum tidur tadi makan pil CTM misalnya,
obat flu, pilek, ngantuk banget ya sampai subuh, dapat pahala lah tu. Itulah istimewanya kita umat Nabi Muhammad ini dilebihkan Tuhan. Berniat sudah dapat, apalagi langsung kerja. Famin salika annahu yabitu yujawiruhu malakur rahmah. Di antaranya lagi orang yang tidur berwudu ya. Jadi nama tahiron. Sebelum tidur ambil sembahyang dulu, berwudu dulu. Yabitu yujawiruhu malakur rahmati. Ia tidur, dia bermalam, yujawiruhu malakur rahmah, ditemani malaikat rahmah, malaikat rahmat. Jadi kalau kita tidur itu berwudu, suci itu ya, suci. Nah kita tidur itu sepanjang malam itu kita ditemani oleh malaikat rahmat. Kita tak terasa beruntung. Yang susah kalau ditemani iblis. Satu selimut dengan iblis. Awak ada kabar apa dalam selimut kita tu ada juga setannya. Itu gawat. Ya. Kena antara tidur bangun jalapan. Masuk merasa terlambat, siram air tak nak bangun-bangun juga. Itu kalau berteman, tidurnya berteman dengan iblis. Tapi kalau kita berwuduk di awal sebelum tidur, itu malaikat rahmat akan menemani kita. Enak itu tidur ditemani malaikat rahmat. Lagi pas nak bangun solat, dibangunkannya kita sambil didoainya. Doa malaikat rahmat minta pada Allah, ampunilah orang itu ya Allah. Enak itu ya. Tidurnya doa ini yad'u lahu bil maghfirati wal hibsi. Malaikat rahmat itu berdoa untuk orang yang tidur pakai wuduk tadi, yang ditemaninya itu sambil dia berdoa. Bukan tidur bersama-sama kita. Dia dah tidur dah, malaikat tidur dah. Tidak, ya. Mereka tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak macam kita. Itulah dijaga. Nyaga, ngapa dia menyertai kita tidur? Kita tidur, yad'u lahu bil maghfirati wal hibzi, sambil dia mendoakan kita untuk keampunan kita dan menjaga kita. Ya Allah, ampunilah orang itu, ampunilah ya Allah sian muka. Itu. Jadi awak tidur sambil didoai malaikat, sambil dijaga oleh malaikat. Bakal ada merayap lipan misalnya ya. Tidurnya tahu-tahu kelabang. Jalan-jalan awak dah kabar, ingap sisiko miring. Miring terimpit lalu tegiknya kita. Tapi kalau kita dipelihara, didoakan malaikat, dijaga malaikat, sebesar apa kelabang siko, kita miring, kita impit, aman kita. Itu ya, penting itu. Nak tidur tu perlu penjagaan. Siapa tahu dalam tidur kita tak sadar, nak jaga macam malaikat sampai subuh, dah telap pagi, siang besok dalam kelas anggun-anggun. Ya, kata guru di depan ngajar, ngertinya lah anak aku tu pun kantuk. Faham kamu tu, kata guru depan. Nganggut sompak pun ngantuk galau-galau, sekelas ngantuk. Jadi kita tidur nyenyak, malaikat ada jaga kita. Caranya bagaimana? Nah itu sebelum tidur berwuduk dulu. Ya. Nah, annahu yabitu bi yujawiruhu malakur rahmah. Dia tidur ditemani malaikat rahmat. Yad'u lahu bil maghfirah, mendoakan untuk dia apa maghfirah, ampunan, wal hibs, dan didoakan pula supaya Allah jaga dia ini orang. Qala sallallahu alaihi wasallam, man bata tahiran bata fi syi'arihi malak. Siapa yang tidur, siapa yang bermalam tahiran dalam keadaan suci,
Maksudnya beruduk dulu sebelum tidurnya. Bata fi syi'ari malak. Nah, kalau sudah tidur uduk itu pastilah batal. Ya. Kan salah satu yang batalkan uduk itu tidur. Apalagi tidur baring. Tidur tuh yang tidak batal uduk tuh kalau tidurnya tidur duduk. Tapi duduknya mantap. Tak ada boyok kanan, boyok kiri, boyok depan, boyok belakang, tak. Tidurnya macam patung, nah itu tak ada batal. Ikut tidur baring, asli lah batal itu. Yang penting sebelum kita tidur, kita dalam keadaan suci. Fi syi'arihi malak, dia ditemani malaikat. Fala yastaykhizu illa qalal malak. Tak dah dia bangun. Nah, sebelum dia bangun, masih tidur, malaikat berdoa. Ini doanya, Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiron. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Kalau yang ditemani itu bedul namanya, ya Allah, ampunilah hamba Kau yang nama bedul Kau, yang aku jaga kau. Ngapa? Fa innahu bata tahiron. Karena dia tidur malam pun dalam keadaan suci. Ya, itu doanya. Ya, Allahumma ghfir li 'abdika fulan. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si anu ini, si bedul ini, si Ahmad ini, basinglah siapa yang tidur berwuduk itu. Jadi kita beruntung orang yang sebelum tidur berwuduk, dia akan mendapat doa malaikat. Kalau iblis ngawani kita tidur, setan ngawan kita tidur, dah bakal dia doakan kita, malah kita di pedayo kanyo, kagilah bangun. Oh, as-salatu khairum minan naum, apa kagilah, entah lagi enak-enak, tahu jalapan. Tu kacau buatnya tu. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa kata Nabi? Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah. Sucikanlah tubuh-tubuh ini, sucikanlah badan-badan ini, jasad-jasad kita ini, sucikan. Tahharallahu tahharakumullahu, niscaya Allah akan menyucikan kamu. Fa innahu, macam mana Tuhan menyucikan kita? Kita beruduk dulu, ya, kita beruduk, Allah akan cucikan kita. Artinya Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kita. Fa innahu laisa min abdin, karena tidak ada hamba yabitu tahiran, yang tidur bermalam tahiran dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malak, melainkan dia tidur disertai, ditemani malaikat. Macam tadi juga lah maksud hadis ini. La yanqalibu sa'atan minal laili, dia tidak beranjak meninggalkan sedikit pun malamnya itu, illa qala Allahumma ghfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu karena dia tidurnya bermalamnya dalam keadaan suci. Jadi semalam itu kita didoai oleh malaikat. Tapi syaratnya kita tidurnya harus beruduk dulu. Nah, wa min zalika, keutamaannya lagi, annahu tustajabu da'watuhu idza qama min lailatihi tilka. Ini keutamaannya lagi, keuntungnya lagi orang yang ibadah malam. Tustajabu da'watuhu, dikabulkan doanya. Idza qama min lailatihi tilka, bila dia bangun untuk ibadat di malam hari waktu tersebut. Bangun malam, ibadat, solat, baca Quran, ya, berdoa, dikabulkan waktu itulah.
Fa'an Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimin, dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah seseorang muslim yabitu tahiran, tidur dalam keadaan suci, fayata'arru minal lail, lalu dia bangun waktu malam, bersuci, kemudian malamnya dia bangun solat, fayas'alullaha, baca Quran dan lain-lain zikir, fayas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah, lalu dia berdoa malam itu minta kebaikan kepada Allah, baik kebaikan untuk dunia maupun kebaikan untuk akhirat, illa a'tahullahu iya, melainkan Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Nah, jadi kalau nak berdoa tu malam, sembahyang malam, kabul, waktu itu dikabulkan Tuhan, ijabah. Wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, qala, kata Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man awa ila firashihi tahiran yadhkurullaha hatta yudrikahun nu'asu, barang siapa beranjak ila firashihi, menuju tempat tidurnya, beranjak, aku nak tidur malam ko, jadi naik ranjang dulu ya, naik kasur, siap nak baring tu, tapi tahiran, dalam keadaan suci dia, beruduk dulu, yadhkurullaha, baring di ranjang tadi, baring di kasur, baring, yadhkurullaha, lalu dia sambil berzikir kepada Allah. Menjelang dia tidur itu bibirnya, mulutnya berzikir. Apa yang dapat, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwizatain 3 kali, Fatihah ya. Baca lagi 21 Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur itu. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. InsyaAllah malam itu kita tidur dijaga Tuhan juga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim, tak dalam mudah. Bismillahirrahmanirrahim ya, 21 kali sebelum kita tidur, baca 21 kali apa? Bismillahirrahmanirrahim. Udah itu baca surat Al-Ikhlas. Apa lagi? Apa tu surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad 3 kali lah, sampai ke ujung. Jangan pula qul huwallahu ahad 3 kali, qul huwallahu ahad 3 kali, itu gagal paham nama itu. Jadi sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sekali, baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, baca lagi 3 kali lagi, qul a'udzu birabbin nas, baca 3 kali. Kata apa lagi? Ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal tu anak-anak? Hafal ya? Dihafal, wajib hafal itu. Nah, sebelum tidur dibaca itu. Belum tidur lagi, baca lagi, apa lagi yang dapat? Selawat 100 kali. Pegang tasbih sekok sambil baring tu. Kau pegang HP, yang buka TikTok, main game, tasbih pegang sekok. Apa dibaca? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. 1 kali. Tak dulu lama dak. Ya. Ke tasbih lah. Lagi tasbih, maka tasbih kau letak dekat bantal. Dalam hadis juga disebut, dalam kitab Tabihul Ghafilin itu pernah saya baca,
siapa yang sebelum tidur berzikir, nah apapun yang dapat dibaca, lalu dia terlena dalam keadaan berzikir, nah itu dicatat malaikat semalaman dia tidur itu zikirnya. Kita tidur dicatat orang berzikir, tapi syaratnya sebelum tidur itu zikir. Nah, jadi ya terus zikir apa yang dapat, lalu kita tidak sadar lagi tertidur sampai bangun. Nah, dicatat malaikat tuh kita tidur ngorok tuh nian dicatat malaikat sebagai orang yang sedang berzikir. Enak, untung ya. Tapi kalau tidak berbacaan dari awal, mana nak malaikat nyatatnya, enak aman pula. Ya, dimulai itu dalam kitab Tambiul Ghafilin pernah saya baca itu. Maka jangan sampai kita tak tidur, dah berbacaan sebelum tidur. Nanti sedang enak-enak berbacaan, sedang baca ayat kursi, tak selesai ayat kursinya, langsung tertidur. Nah, dicatat kita tidur itu sebagai orang yang sedang berzikir kepada Allah. Nah ya. Jadi siapa yang beranjak ke tempat tidurnya dalam keadaan bersuci, ingat bersucinya tadi berwudu, yazkurullah sambil dia berzikir kepada Allah, hatta yudrikahun nu'as, sampai dia merasa ngantuk, datang ngantuknya. Nu'as itu ngantuk, orang Arab nyebut kalau nu'as itu ngantuk ya. Nah, lam yang qalib sa'atan minal lail yas'alullaha khairan min khairai dunya wal akhirah illa atahullah iyahu. Tidak ada waktu yang ia tinggalkan malam itu, yas'alullaha, langsung dia berdoa kepada Allah hal-hal yang baik, baik kebaikan dalam urusan dunia maupun kebaikan dalam urusan akhirat, illa atahullahu iyahu, melainkan Allah beri akan dia apa yang diinginkan. Wa min zalika annalahu sawaba qiyami tilkal laila, di antaranya lagi kelebihan keutamaan umat Nabi Muhammad itu, annalahu sawaba qiyami tilkal laila, dia mendapat pahala qiyam ibadah malam, qiyami tilkal laila, dapat pahala beribadah malam hari, walau ghalabat ainahu, walau mengantuk, walaupun dia mengantuk berat, walam yakum, tak jadi bangun, jadi tak bisa bangun, dapat pahala ya. Tapi berniat nak bangun, berniat sebelum tidur, berwuduk tadi jangan lupa, zikir, kemudian berniat aku nak kaji nak bangun malam lagi solat tahajud, tapi sampai siang tak bangun-bangun, dapat pahala juga seperti orang yang mengerjakan solat tahajud. Ma min imri'in, tidaklah seseorang, takunu lahu salatun bilailin, sempat melakukan solat malam, tak sempat melakukan salat malam, tayaghlibuhu alaiha naum, dia dikalahkan oleh tidurnya, tak dapatnya lah bangun malam itu ya, nyenyak tidurnya itu, illa kataballahu lahu ajra salatihi, melainkan dicatat oleh Allah baginya pahala sembahyang malam itu. Dia dah ngajak sembahyang malam, cuma dicatat dapat pahala sembahyang malam. Wa kana naumuhu alaihi sadaqatun, tidurnya itu dicatat pula sebagai pahala sedekah. Nah, tidur tu macam sedekah ya. Nah, tapi syaratnya tadi juga sebelum tidur tu ada niat, ada keinginan dalam hati. Jadi tidurnya dinilai sebagai, dicatat sebagai sedekah, ya, dan dia tidur pun mendapat pahala ibadah malam. Wa fi riwayatin wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih, dalam riwayat lain dikatakan tidurnya itu merupakan sedekah
dari Tuhannya, bonus. Itu ya. Nah, satu lagi hadis, wa fi riwayatin yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yuhaddisu nafsahu biqiyami sa'atin minal lail fayanamu anha. Tidaklah seseorang hamba berbicara kepada dirinya sendiri, bercakap dalam hati, ya, seseorang berbisik dia dalam hatinya, bercakap dewek, nama itu bercakap dengan diri sendiri. Ngapo berbisik-bisik dia? Biqiyami sa'atin, untuk bangun malam ibadat, minal laili, waktu malam, fayanamu anha, lalu dia tidur. Itu kata saya tadi, sebelum tidur tu dia ada bisik-bisik, bercakap dengan dirinya, pagi ya Allah aku nak bangun malam, bangunkan aku ya Allah. Illa kana naumuhu sadaqatan tasaddaqallahu biha alaihi, melainkan tidurnya itu menjadi sedekah, tasaddaqallahu biha alaihi, yang dihadiahkan oleh Allah kepada dia. Wa katabalahu ajra ma nawa, dan dia dicatat baginya pahala apa yang dia niatkan. Jadi pentingnya kita sebelum tidur itu berniat untuk bangun malam, jangan tidur-tiduran bang. Jadi berwudu, berzikir sambil kita berniat, ya, kaki malam aku bangun, malam kaki aku nak bangun, nak tahajud, ibadat malam. Ternyata tak duit bangun-bangun juga, ya, dikalahkan oleh tidur, dapat pahala juga. Itu maka yang penting kita tu selalu berniat untuk kebaikan. Bab dalam hadis dikatakan seorang mukmin itu, seorang muslim itu kalau berniat untuk melakukan kebaikan tapi dia urung melaksanakannya, sudah dicatat dia dapat 1 hasanah. Kapan dia melaksanakan apa yang diniatkannya itu, dicatat baginya 10 hasanah. Kesalahan kalau kita berniat buruk, niat buat dosa. Begitu kita berniat, misalnya berniat malam sebelum tidur, aku jam 12 bangun, ngapo muka kandang ayam orang tu nak maling, tapi tak jadi sampai siang, belum dicatat. Itulah keistimewaannya, kebaikannya Tuhan, Rahman Rahimnya kepada kita, ya. Berniat baik sudah dicatat 1 hasanah, laksanakan kebaikan dicatat 10 hasanah. Berniat untuk berbuat jahat belum dicatat, dilaksanakan kejahatan itu 1 kesalahannya. Begitu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luasnya rahmat Allah untuk kita. Lebih-lebih kita ini sebagai umat Nabi Muhammad betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengistimewakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun dapat kesawaban juga, ya. Kita pun dapat imbas dari kebesaran, kemuliaan dan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita istimewa, kita pun umat beliau diberikan keistimewaan. Jadi jemaah sekalian, habislah pembahasan kita beberapa kali pertemuan ini salat malam. Malam ini penutup materinya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan selama ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan taufik dan hidayah, pertolongan untuk dapat memanfaatkan waktu malam itu dengan mengisi berbagai macam amal ibadah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghafilin. Minimal tadi, apa minimal? 1 malam itu jangan lupa, jangan kurang baca ayat 10 ayat. Itu paling mangai, tahu paling mangai. Ya, bawah itu Tuhan lagi nama itu.
Kalau kita tak baca ayat Al-Quran 10 ayat satu malam, kita masuk kelompok orang yang lalai, orang yang rugi ya. Nah, dah cukuplah kita malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan pengajian minggu yang akan datang. Lagi kita lanjutkan baca Qulhu untuk dihadiahkan kepada Allah yarham guru kita, Guru Haji Abdul Wahab Syafi'i ya. Nah, demikianlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.